Setengah dari umat manusia berbohong dengan mulut mereka, setengahnya lagi dengan air mata mereka. Manipulasi pertama kali muncul pada tahun 1827. Kata manipulasi awalnya adalah sebutan untuk kemampuan tingkat tinggi mengubah sesuatu menggunakan tangan, mulai dari berkebun hingga melakukan operasi pada pasien. Ini manipulasi lebih akrab diartikan sebagai tindakan mempengaruhi orang lain menggunakan kata-kata untuk mencapai tujuan pribadi. Pelaku manipulasi sendiri melibatkan banyak tindakan tidak terpuji untuk bisa mengeksploitasi dan mengontrol korbannya. Maka nggak heran kalau banyak orang yang mengasosiasikan kata manipulasi sebagai suatu hal yang negatif. Umumnya, seseorang tidak akan sadar telah menjadi korban manipulasi karena tindakannya telah dirancang sedemikian rupa untuk menyembunyikan niat asli si pelaku. Kalau dipikir-pikir lagi, tindakan manipulasi ini bisa dikatakan sebagai versi halus dari mind control yang ada di film-film fiksi, di mana sisi emosional dan psikologi korbanlah yang menjadi target utama. Mengubah persepsi dan perilaku korban dengan cara-cara licik, menipu, bahkan sampai yang kejam. Ketika melakukan aksi manipulasinya, ada beberapa pendekatan yang bisa diambil oleh pelaku. Sebagai catatan, seorang manipulator handal tidak hanya memiliki satu dari beberapa taktik yang ada. Mereka akan mengkombinasikan beberapa macam taktik sesuai dengan kebutuhan. Tentunya, segala cara akan digunakan demi mencapai tujuan pribadi mereka. 4 taktik berikut adalah yang paling umum dijumpai, sekaligus paling sulit dideteksi apabila kita tidak mengetahui rahasianya. Mari simak baik-baik. Taktik pertama, membuat kita meragukan diri sendiri. Kalimat andalan dari taktik ini biasanya adalah, "Kenapa lu gak pernah bisa kerja yang bener sih?" Di tempat kerja, taktik manipulasi seperti ini kerap digunakan oleh atasan pada bawahannya atau pekerja senior ke anak baru. Selain kalimat ajaib tadi, manipulator biasanya bakal ngomel ke elu secara berlebihan karena tidak melakukan sesuatu yang sesuai yang dia mau. Gak cuma ngomel, bentuk gangguan verbal yang diberikan bisa sangat bervariasi. Mulai dari yang halus seperti sindiran hingga yang kasar seperti umpatan. Tujuan dari semua perilaku negatif ini adalah membuat kita merasakan rasa bersalah yang berlebih dan akhirnya meragukan kemampuan diri sendiri. Dalam dunia kerja, taktik ini paling sering digunakan atasan untuk membuat bawahannya berhenti melakukan sesuatu. Contoh skenario yang paling sering terjadi adalah ketika karyawan baru memberikan sebuah ide keren ketika meeting. Manajer yang merasa posisinya terancam akan memanggil karyawan tersebut ke kantornya untuk bicara 4 mata. Di mana kemudian si manajer akan menunjukkan kekecewaan dan mempertanyakan kepantasan dari tindakan pegawai baru tadi. Taktik manipulasi ini akan membuat si pegawai akhirnya mempertanyakan dirinya sendiri dan berhenti melakukan hal serupa di meeting-meeting yang akan datang. Padahal, sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakan karyawan baru tersebut. Kalau tadi taktik pertama adalah membuat kita memandang negatif diri sendiri, yang kedua ini adalah kebalikannya. Taktik kedua adalah pujian berlebih alias ada udang di balik batu. Lu harus hati-hati dengan taktik ini karena penggunaannya sudah mendarah daging dalam dunia korporat. Skenarionya adalah si manipulator akan memuji atau memberikan sanjungan kepada seorang individu secara berlebihan di depan banyak orang dengan tujuan tersembunyi. Pada konteks pekerjaan, manajer biasa melakukan taktik kedua ini supaya elu merasa tidak enak untuk menolak ketika diberikan tugas tambahan yang bukan merupakan job desk asli lu. Karena sudah dipuji tadi, kita pun jadi merasa harus menerima tugas baru yang diberikan. Walaupun lu tahu, tugas itu bukanlah job desk lu dan bakal buat lu lembur. Makanya, seringkali sesi perayaan di depan divisi bakal diikuti dengan sesi pemberian tugas baru. Ini kalimat ajaibnya. Si A luar biasa pas jadi tim leader untuk proyek X kemarin. Saya harap A bisa memberikan hasil yang sama bagusnya atau bahkan lebih bagus kalau dia bersedia mengurus proyek Z. Yang ketiga, taktik perbandingan sosial. Mungkin untuk taktik manipulasi ini kita semua pernah merasakannya saat masih anak-anak.
Atau bahkan hingga sekarang. Kok bisa? Fakta menyedihkannya adalah orang tua kita adalah pelaku utama dari taktik ini. Sedari kecil, kita sering dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, saudara sepupu, hingga teman kelas yang lebih teladan. Niatnya memang seringkali baik. Orang tua kita mau kita mencontoh orang-orang seumuran di sekitar dengan perilaku yang positif agar kita juga menjadi pribadi yang lebih baik. Meski begitu, tindakan perbandingan sosial tetap dianggap sebagai salah satu taktik manipulasi karena seringkali apa yang diinginkan orang tua tidaklah sama dengan anak mereka. Yang berarti adanya perbedaan kepentingan. Beberapa kalimat yang mungkin familiar adalah, Lihat tuh si Ucok, anaknya Bu Saidah, nurut terus sama emaknya. Kamu tiap disuruh alasannya main game terus. Hebat ya sepupu kamu si Jamal, baru lulus langsung keterima kerja di perusahaan gede. dan Itu teman SMA kamu, namanya si Asep, dan nikah aja. Kamu kapan? apa lu pernah dapat salah satu pertanyaan itu? Atau bahkan tiga-tiganya? Berarti kita semua pernah berada di posisi yang sama. Dan taktik keempat sekaligus yang terakhir adalah taktik informasi palsu, di mana penggunanya paling sering muncul pada dunia kerja dan di lingkungan pertemanan. Ketika menggunakan taktik informasi palsu, pelaku bakal mencekoki lu dengan berbagai informasi asli yang telah diotak-atik sedikit. Tidak sepenuhnya bohong karena bakal langsung ketahuan. Tapi ada sedikit penyesuaian yang cukup untuk memberi persepsi buruk terhadap seorang dalam otak lu. Ada dua trik yang seringkali menjadi pembeda antara manipulator ahli atau cuma pembohong abal-abal. Trik pertama adalah mereka akan memberikan fakta palsu yang sangat sulit untuk lu cek sendiri kebenarannya. Contohnya adalah fakta sensitif tentang orang yang lu nggak terlalu dekat. Manipulatornya tahu lu nggak deket, jadi bakal sungkan juga buat tanya langsung. Trik kedua adalah sesering mungkin mengulangi fakta palsu dalam berbagai kesempatan. Semakin sering lu ngedenger, lama-lama fakta tersebut akan terasa semakin asli. Seperti pepatah, kebohongan yang terus-menerus diucapkan lama-kelamaan akan menjadi kebenaran. Khusus dalam konteks dunia kerja, manipulator dengan taktik ini ingin membangun rasa percaya dan ketergantungan lu dengan dia. Dengan adanya persepsi buruk tentang rekan kerja lain yang ia tanamkan ke otak lu, akhirnya lu akan merasa beruntung bisa bekerja sama si manipulator ini dibanding orang yang ia ceritakan. Berdasarkan riset psikolog David Buss yang dipublikasikan di American Psychological Association, manusia tidak mampu lepas dari kecenderungan untuk memanipulasi sesamanya. Yang menjadi pembeda adalah pendekatan atau pilihan taktik yang digunakan tiap kepribadian. Temuan lain dari riset yang melibatkan 107 pasangan suami istri ini adalah individu dengan karakteristik ekstrovert cenderung menerapkan lebih banyak kombinasi taktik manipulasi. Penyebabnya adalah kebutuhan individu ekstrovert akan menjaga image mereka di depan halayak ramai. Temuan menarik lainnya ada dalam jurnal berjudul Emotional Intelligence, Machiavellianism, and Emotional Manipulation. Does AI have a dark side? Di mana individu yang mempunyai tingkat kepintaran emosional tinggi dan dibarengi sifat narsis adalah yang paling mungkin untuk melakukan tindakan manipulasi pada orang di sekitarnya. Hal ini dikarenakan tingkat kecerdasan emosional tinggi mampu membuat seorang pandai dalam membaca situasi yang mencakup emosi dan kebutuhan orang lain, di mana kemudian ego tinggi mereka untuk bisa menguasai berperan sebagai motivasi. Simpelnya sih mereka punya kombinasi sempurna dari niat dan kemampuan. Salah satu fakta yang mungkin susah diterima adalah aksi manipulasi paling mungkin terjadi pada hubungan di mana orang lain tahu diri lu dengan baik. Hubungan-hubungan dekat mudah menjadi target manipulasi karena tiap individu sama-sama tahu kelebihan, kekurangan, hasrat, hingga kerentanan satu sama lain. Baik itu sengaja atau tidak, ataupun dengan maksud baik atau buruk, kita pasti pernah terpapar manipulasi dari orang-orang terdekat. Berkaca pada hal ini, apakah menjauhkan diri dari semua orang adalah langkah yang tepat? Tentunya tidak,
karena hal itu akan membuat kita benar-benar kesepian di dunia, yang berujung pada hilangnya kesenangan dalam hidup. Langkah yang bisa menjadi alternatif buat lu adalah membekali diri sendiri dengan informasi seputar topik manipulasi. Kemudian, lu bisa berhenti sejenak untuk meninjau kembali hubungan yang ada. Jangan lupa juga untuk mengikuti naluri lu. Yang seringkali tidak disadari korban manipulasi adalah alam bawah sadar mereka telah memberi tanda. Bisa berupa rasa bingung ataupun rasa kesal pada seseorang. Jika di kemudian hari rasa bingung itu muncul, coba berhenti sejenak dan pikirkan lagi. Apakah lawan bicara gua tidak sedang melakukan manipulasi? Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.